Pernah nggak sih lu tiba-tiba ngerasa bulu kuduk berdiri padahal nggak ada apa-apa? Atau lagi jalan di tempat sepi, terus kayak ada yang ngawasin tapi nggak kelihatan wujudnya? Sensasi itu bukan cuma di film horor doang, bro. Di Indonesia, apalagi di tanah Kalimantan yang hutan-hutan dan sungainya masih lebat banget, cerita-cerita kayak gitu udah jadi bagian dari keseharian, bukan cuma sekedar mitos pengantar tidur. Kita ini, sebagai manusia, seringkali lupa kalau di samping dunia yang kita lihat, sentuh, dan rasakan ini, ada banyak kemungkinan lain yang eksis. Apa iya semua yang nggak masuk akal itu cuma ilusi? Atau justru akal kita aja yang belum sampai ke sana? Coba deh bayangin, kita hidup di era serba digital. Semua pakai GPS, satelit, sampai drone bisa terbang kemana-mana. Tapi ada satu tempat di ujung barat Kalimantan sana, di Kabupaten Ketapang, yang konon katanya sampai sekarang nggak bisa dideteksi teknologi. Nggak ada di Google Maps, nggak ada di peta manapun yang dibuat manusia modern. Tapi penduduk lokal, dari kakek nenek sampai anak muda, tahu persis keberadaannya. Bukan cuma tahu, bahkan ada yang pernah mampir ke sana atau bertemu dengan penghuninya. Namanya Padang 12. Dengar namanya aja udah bikin merinding sekaligus penasaran kan? Padang 12 ini bukan cuma sekadar desa terpencil atau dusun biasa. Bukan. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai kota gaib. Iya, nggak salah dengar. Sebuah kota. Lengkap dengan segala isinya, bahkan kabarnya lebih maju dan tertata rapi dari kota-kota kita. Tapi dia ada di dimensi yang berbeda, tersembunyi dari pandangan mata manusia biasa. Gimana caranya sebuah kota sebesar itu bisa eksis tanpa jejak? Dan siapa sebenarnya yang jadi penjaga atau penghuni utama kota misterius ini? Lo pernah dengar tentang orang Limun nggak? Nah, siap-siap, karena cerita ini bakal bikin lo mikir ulang soal definisi kenyataan. Jadi, Padang 12 itu letaknya di Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kata orang, kalau lo mau ke sana, jalurnya itu di antara Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Teluk Batang. Ini bukan kayak lo nyari alamat pakai Waze ya. Lo nggak akan nemuin petunjuk jalan atau rambu-rambu ke sana. Menurut cerita yang beredar turun-temurun, Padang 12 ini wujudnya persis kayak kota modern yang kita kenal. Ada gedung-gedung, jalanan lebar, pasar, bahkan kendaraan. Tapi semua itu ada di dimensi lain. Kayak ada kaca tipis aja yang memisahkan dunia kita sama dunia mereka. Orang-orang yang pernah punya pengalaman masuk ke sana, entah sengaja atau tersesat, seringkali bilang kalau kota itu sangat bersih, rapi, dan semua bangunannya didominasi warna kuning keemasan. Mereka juga bilang suasananya tenang banget, adem, dan udaranya seger. Nggak ada polusi, nggak ada bising kendaraan kayak di Jakarta. Bayangin aja, lo lagi jalan di tengah hutan belantara Kalimantan, terus tiba-tiba nemu kota yang kayak keluar dari dongeng. Bikin otak error kan? Lalu, siapa penghuninya? Ini nih bagian paling bikin merinding sekaligus penasaran. Orang Limun. Mereka ini, kalau menurut cerita masyarakat Dayak, bukan manusia biasa, tapi juga bukan jin yang serem-serem banget. Mereka dikenal juga dengan sebutan orang bunian, sebutan umum untuk makhluk halus atau bangsa jin yang mendiami hutan, gunung, atau tempat-tempat sepi di Asia Tenggara. Tapi, orang Limun di Padang 12 ini punya ciri khasnya sendiri. Konon, mereka punya rupa yang sangat cantik dan tampan. Kulitnya kuning langsat bersih, rambutnya panjang terurai, dan pakaiannya juga indah-indah, didominasi warna kuning. Mereka nggak punya garis pemisah antara bibir dan hidung, makanya kadang disebut juga sebagai orang tanpa hidung. Itu salah satu ciri yang paling sering diceritain. Kenapa disebut limun? Ada yang bilang karena mereka itu semacam limunan, bisa muncul dan menghilang sesuka hati. Nggak bisa dilihat sama mata biasa, kecuali kalau mereka memang sengaja menampakkan diri atau ada pembukaan mata batin yang terjadi pada seseorang. Analogi gampangnya begini, lo punya 2 stasiun radio di frekuensi yang berbeda, 98.7 FM dan 100.2 FM. Lo nggak bisa dengar lagu di 100.2 FM kalau radio lo nyetel di 98.7 FM kan? Nah, kurang lebih begitulah perbedaannya. Kita ada di frekuensi yang beda sama mereka. Bangsa Limun ini, kata cerita-cerita, punya peradaban yang udah sangat maju. Mereka hidup makmur, gak pernah kekurangan, dan kabarnya mereka gak makan nasi kayak kita. Makanan pokok mereka itu sejenis kunyit atau sejenis ubi yang disebut umbut-umbutan.
Mereka juga konon nggak punya alat kelamin. Makanya mereka nggak bisa berkembang biak seperti manusia. Nah, ini bikin pertanyaan. Kalau nggak bisa berkembang biak, berarti populasi mereka terbatas banget dong. Atau ada cara lain yang kita nggak tahu. Ada banyak cerita tentang interaksi antara manusia dan orang limun. Biasanya, ini terjadi karena dua hal. Pertama, manusia tersesat ke wilayah mereka, atau kedua, manusia diundang. Contoh nyata terjadi pada tahun 1970-an. Ada cerita dari seorang nelayan yang perahunya terombang-ambing badai di Laut Ketapang. Dia terdampar di sebuah daratan aneh, masuk ke hutan, dan akhirnya terbuka matanya, melihat sebuah kota megah yang gak pernah dia sangka. Dia disambut baik, dikasih makan, tapi ada satu peringatan keras. Jangan pernah mengambil apapun dari sana, dan jangan pernah menoleh ke belakang saat pulang. Nelayan itu selamat, tapi trauma seumur hidupnya. Bukan cuma tersesat, kadang ada yang diundang. Misalnya, ada cerita tentang seseorang yang tiba-tiba merasa sakit parah dan gak bisa disembuhin dokter. Setelah mencoba berbagai pengobatan tradisional, ada seorang dukun atau sesepuh yang bilang kalau orang itu ditunggu sama salah satu orang limun. Akhirnya, orang itu diseret secara spiritual ke sana, diobati, dan pulang dalam keadaan sembuh total. Tapi setelah itu, dia jadi punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Gimana efeknya kalau kita melanggar aturan mereka? Konon, kalau lo ambil sesuatu dari sana, entah itu cuma sebiji buah pun, lo nggak akan bisa pulang. Lo akan terperangkap di sana selamanya, atau jadi gila di dunia kita. Makanya, kalau lo dengar ada orang hilang di hutan Kalimantan dan nggak ketemu-ketemu, kadang dihubungkan dengan cerita ini. Bisa jadi mereka nggak hilang di dunia kita, tapi pindah dunia ke sana. Tapi gini loh, banyak orang salah mengira bahwa cerita-cerita kayak gini itu cuma bualan atau halusinasi orang-orang pedalaman yang belum modern. Mereka mikir, itu cuma akal-akalan biar orang takut masuk hutan. Padahal, kalau kita mau lebih dalam, cerita tentang Padang 12 dan orang limun ini bisa jadi punya makna yang lebih dalam, bukan cuma sekedar tahayul. Bayangin aja, jauh sebelum ada kata lingkungan hidup atau konservasi, masyarakat adat di Kalimantan udah punya cara buat menjaga kelestarian hutan mereka. Mereka menciptakan mitos-mitos tentang penjaga hutan yang kuat, tentang kota-kota gaib yang tersembunyi, yang nggak boleh diganggu. Tujuannya apa? Ya biar orang nggak sembarangan masuk hutan, nggak sembarangan menebang pohon, nggak sembarangan ngerusak alam. Kalau lo mikir, itu kan cuma nakut-nakutin, ya bisa jadi. Tapi efektif kan? Hutan tetap lestari karena rasa takut dan hormat itu. Orang limun ini dalam konteks itu bisa jadi adalah personifikasi dari kekuatan alam yang nggak kasat mata, yang akan marah kalau diganggu. Mereka adalah penjaga ekosistem, para pelindung terakhir dari paru-paru dunia. Nah, ini nih bagian yang mungkin bikin lo mikir keras. Gimana kalau Padang 12 itu sebenarnya bukan kota gaib dalam artian hantu atau jin yang horor, tapi lebih ke sebuah dimensi yang memang ada, tapi berbeda frekuensinya dengan kita. Kayak dunia paralel yang selama ini cuma ada di film-film science fiction. Apa iya selama ini kita terlalu fokus sama apa yang bisa dilihat mata, sampai lupa kalau di alam semesta ini ada begitu banyak lapis realitas yang menunggu untuk kita pahami. Dan orang limun, mungkin mereka itu bukan spirit atau makhluk astral, tapi peradaban lain yang berevolusi dengan cara yang berbeda, mencapai tingkat kesadaran yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan realitas dalam cara yang kita anggap gaib. Bisa jadi, apa yang kita sebut gaib itu sebenarnya cuma istilah kita untuk hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern kita yang masih terbatas. Ibaratnya, lo hidup di zaman batu, terus tiba-tiba ada orang dari masa depan bawa handphone. Lo pasti mikir itu benda sihir kan? Padahal, itu cuma teknologi yang jauh lebih maju. Nah, mungkin Padang 12 dan orang limun itu semacam teknologi atau peradaban yang jauh di atas kita, yang cara eksistensinya kita belum bisa cerna sepenuhnya. Mitos ini bukan cuma sekedar cerita kosong. Ini adalah bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan kita tentang kerendahan hati di hadapan alam, tentang batas-batas pengetahuan kita, dan tentang kemungkinan adanya kehidupan atau keberadaan lain yang mungkin berdampingan dengan kita, tapi dengan cara yang nggak kita duga. Padang 12 ini jadi semacam pengingat kalau dunia ini jauh lebih luas, lebih misterius, dan lebih magis dari yang kita kira. Gimana? Bikin penasaran dan agak merinding nggak? Padang 12 di Ketapang, Kalimantan Barat
dengan segala misteri orang limun penjaga kota gaibnya, mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah merasa paling tahu. Dunia ini terlalu luas, terlalu tua, dan terlalu kaya akan rahasia untuk bisa kita pahami semua dengan akal sehat kita yang terbatas. Mungkin, kadang kita perlu sedikit merendahkan diri, membuka pikiran, dan percaya bahwa ada hal-hal di luar nalar yang mungkin saja nyata. Kita bisa aja hidup berdampingan dengan sebuah kota yang lebih maju, lebih rapi, dan lebih indah dari yang kita bayangkan. Tapi kita nggak pernah bisa melihatnya, karena kita nggak tahu frekuensi yang tepat. Jadi, setelah dengar cerita ini, apa lo masih percaya kalau semua yang ada di dunia ini cuma yang bisa kita lihat dan sentuh aja? Atau lo mulai mikir, mungkin ada banyak padang 12 lain di luar sana, yang menunggu untuk kita temukan di frekuensi yang berbeda? Tinggalkan komentar lo di bawah, kira-kira gimana pandangan lo tentang padang 12 dan orang limun ini? Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman lo yang suka misteri, dan subscribe channel Faktanya Fakta, biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.